Assalamualaikum Sobat Mami Ika, jumpa lagi di sini bersama Mami Ika sendiri, yaitu maminya si Ika Zuleka. So para sobat jangan lupa tetap stay tune bersama Mami Ika di sini ya. Mami Ika ditemani yang cantik-cantik ini. Ya hari ini memang kontennya hanya sebentar doang, tidak terkait terhadap proses pemeliharaan mereka ini, tapi Mami Ika ingin men-share kepada teman-teman itu terkait suka dukanya usaha kos-kosan. Ya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya biar Mami Ika tetap semangat bikin kontennya. Nah di sini ada Monstera variegata ya, kalian bisa lihat Monstera variegata yang cantik ini ya, dia jadi putih, hijau, ada kuning juga nih. Gak tahu deh kenapa bisa putih, kenapa bisa kuning ya. Coba di komen-komen ya. Nah para sobat, Mami Ika juga punya keladi baret di sini. Keladi baret ini Mami Ika jaga rawat sejak masih kecil sampai sebesar ini, serimbun ini. Ini juga daun luar variegata, semuanya dirawat dari kecil. Nah, ini semuanya ada di lantai 2 kos-kosannya Gria Zuleka ya, di kos-kosannya Mami Ika. Nah, jadi kebetulan di lantai 2 ini nggak ada kamar, cuman adanya mereka ini. Di semacam kayak rooftop lah gitu ya, dan di bawah itu yang ada kamarnya cuma 5, jadi sangat sedikit dan terbatas ya. Jadi sobat, di musim pandemi dan corona ini ya, anak-anak kos itu kan kita kan berasal dari UI ya, dari UI dan dari Universitas Gunadarma ya, seberang Jalan Margonda situ. Nah itu di sepanjang rel kereta api KRL Bogor Jakarta aja kiri kanannya udah banyak banget kos-kosan, banyak apartemen. Jadi ya anak kos yang sampai ke rumah Gria Zuleka ini ya kayaknya memang ya hanya remah-remahnya gitu ya, yang udah penuhan di sana barulah sampai ke seberang jalannya Margonda Raya ya. Jadi ini perkampungan ini ya, rumah Gria Kos Zuleka ini ada jauh dari Jalan Raya Margonda, dan itu masih seberang jalannya dari kampus Universitas Gunadarma dan UI. Jadi persaingan bisnis kos-kosan itu ketat banget. Kita harus bersaing dengan yang kos-kosan yang dekat di situ. Kita bersaing juga dengan apartemen-apartemen model kos-kosan, dan bersaing juga dengan yang ada di sini juga. Jadi ya namanya rezeki udah diatur sama yang di atas, kita hanya berusaha saja. Ya sobat Mami, jumpa lagi ya di point of view yang berbeda lagi. Nah para sobat, terkait tadi ini enak ya, ada musola, kedengaran musolanya, suara azannya kedengaran merdu sekali. Nah para sobat, terkait bisnis kos-kosannya, di sini kan banyak banget sih yang jual beli kos ya, kos dijual, kos dibeli, kos dijual di mana-mana ya. Mami Ika sih kebetulan memiliki kos-kosan ini karena emang di rumah kan kecil ya, jadi membeli satu lagi ini juga sekaligus buat naruh barang-barang gitu ya. Tapi tujuannya fokusnya ke situ sih. Tapi ternyata yang kebetulan dekat dari rumah tuh adalah yang ini, yang konsepnya kos-kosan, ya udahlah dibeli aja. Dan emang kebetulan belinya kan tahun 2015, itu harganya masih miring guys, masih di bawah 1 M-an gitu, 750 gitu belinya ya. Juga bisa dikredit 5 tahun ya. Jadi Mami Ika juga belinya sistem kredit guys, nggak langsung cash gitu ya. Segitunya lah, belum segitunya lah. Jadi ya suka dukanya tuh ya banyak guys ya. Jadi kalau dibilang ada keuntungan ya mungkin nggak ada keuntungannya gitu ya guys ya. Apalagi banyak kasus-kasus di kos-kosan juga kan, sampai Mami Ika harus pasang CCTV 2, CCTV di tempat usaha gitu kan. Dan juga guys, Mami Ika trauma terhadap suatu peristiwa nih guys. Trauma terhadap satu peristiwa. Jadi ini guys, sejak ada peristiwa itu ya guys ya, Mami Ika tuh nggak mau ngangkat telepon, yang kalau yang nelpon itu cowok, laki-laki, bapak-bapak yang bilang, "Bu, saya haji di Surabaya, Bu, saya haji Malang, saya haji ini dari Malang ke, dari Surabaya ke, dari mana gitu ya." Karena itu tuh bohong banget gitu. Karena anak saya mau cari kos-kosan gitu katanya kan. Bisa dijelaskan, bisa difoto-fotoin nggak penampakan isi dalam kos-kosannya, pintunya, kamar-kamarnya, semuanya, kirim ya ke saya foto-fotonya gitu. Nah sejak
terus buntut-buntutnya kayak gini, harga kos-kosannya berapa sih bu, katanya kan, harga kos-kosannya berapa sih gitu katanya kan, oh harga kosnya segini gitu kan, kalau saya boleh bayar ini ya bu, KTP anak saya, padahal itu guys KTP-nya KTP bohong-bohongan. Yo, para sobat, lanjutkan lagi ya suka duka. Konten kita kali ini judulnya adalah suka duka bisnis kos-kosan. Nah, di berbisnis kos-kosan tuh keuntungannya nggak ada guys. Kita tuh harus bayar tukang sampah, bayar bebenah, bayar keamanan RT RW, bayar pajak bumi dan bangunan, belum lagi renovasi-renovasi di dalam kamarnya dia pun ataupun yang di luar kamar pun itu tetap ibu kos yang menjadi tanggung jawab ya. Nah, tapi itu semua harus dijalani aja guys, namanya kita rezeki ya dikasih oleh Allah, kita bersyukuri aja gitu ya, apa yang diamanahkan kepada kita syukuri aja. Tapi suka dukanya itu juga banyak yang aneh-anehnya juga lah guys, ini memiliki ceritanya ya. Nah, yang lanjutan dari kisah yang tadi itu ya guys ya, jadi ada nih, kan kalau kita di pagarnya kos-kosan itu kan ada kamar kosong, telepon Mami Ika nomor HP segini. Jadi mungkin ada orang yang mau foto terus mau menyalahgunakan nomor handphone kita guys. Jadi kadang-kadang Mami Ika tuh di handphone, bu maaf ya kita dari pinjaman online ini nomor HP ibu dipakai sebagai ini identitasnya orang ini, katanya dianya belum bayar tagihannya ke ibu, katanya gitu. Kaget dong aku kan, ada yang manfaat, wah orang ini tahu dari mana ya nomor HP ibu gitu kan. Nah itu berbahaya juga sih guys, lebih baik kita tuh kalau ada kamar kosong tuh ada kamar kosong gitu aja kali, nggak usah pakai nomor HP kita, nama kita gitu kan, hubungi ibu Mil nomor HP. Nah itu ada yang menyalahgunakan seperti itu, yang Mami Ika sampai dikejar-kejar oleh orang pinjaman online yang ngaku-ngaku katanya kontak personnya Mami Ika gitu. Nah, jadi gitu bahayanya gitu. Terus ada lagi orang laki-laki suara nelfon kurang nelfon, katanya itu Surabaya, dari Jawa Timur, dari Malang, bukannya menyebutkan daerahnya ya. Terus dia bilang anaknya mau ngekos 6 bulan berapa bu biayanya, bisa dikirimin foto-foto kosannya enggak gitu kan. Terus ini ya bu KTP anak saya nggak minta loh, saya nggak minta tapi dia ini ngirimin KTP anaknya gitu. Ada di HP Mami Ika masih nyimpen nomor handphonenya, itu ditelepon guys, bukan di chat WA. Mami Ika diteleponin, bu anak saya ini ya nomor KTP-nya gitu, entah anak siapa, Mojokerto juga, bawa tahu dari mana, orang-orang jauh di sana, kita tinggal di Margonda sini tahu nomor HP saya, pastinya dia lewat sini ya, dan kos-kosan yang lain mungkin dia udah begitu kan juga kan. Nah, terus dia bilang ini, kalau 6 bulan berapa bu? Oh 6 bulan segini pak, saya bilang kan. Dia telepon lagi gini, bu saya udah transfer ya duitnya, tapi saya misalnya nih ya 6 bulan tuh misalnya 6 juta, mau bu saya nge-transfernya 10 juta katanya gitu kan, bisa nggak ibu kembalikan duit saya 5 juta lagi gitu. Saya loh apaan, mana bukti transfernya? Nah hati-hati guys ya, bisa jadi bukti transfer bodong juga gitu kan, bohong-bohongan gitu kan. Kita kan ada M-Banking, dicek tuh guys bener nggak masuk di M-Banking gitu. Bisa nggak bu transfer ke saya gitu kan, kelebihannya gitu, soalnya anak saya Eka lah apa siapa di KTP itu namanya di Kabupaten Mojokerto lah apalah, ini mau beli HP gitu, transfer ya bu ke si ini, namanya siapa ya waktu itu, nama di KTP itu anaknya namanya Eka Mojokerto, terus nama di transfernya itu kalau nggak salah Dani Ardiansah BNI. Nah kelebihan transfer ya bu katanya gitu kan, kembalikan uang saya gitu, malah saya yang diteror, kembalikannya uangnya dia, padahal di M-Banking loh kapan kamu melakukan transaksi pembayaran 10 juta gitu ya, 6 bulan kos-kosan apa gitu kan. Nah itu guys, hati-hati dengan orang-orang yang kayak gini guys ya. Setelah saya searching tuh di aplikasi yang bisa mendeteksi ini nomor HP ini penipu apa tidak, ternyata nomor telepon yang dia telepon saya itu yang katanya dia kelebihan transfer, yaitu modusnya, motifnya dia tuh emang tertulis di situ dia udah penipu guys. Nomor HP-nya dia itu kan saya masukin ke aplikasi, dia tuh emang penipu kos-kosan, penipu ruko. Jadi dia pura-pura sewa ruko, pura-pura udah bayar, terus kelebihan bayar, emang malah kita yang punya ruko, malah kita yang punya kos-kosan diteror sama dia, kembalikan uangnya dia, karena gitu. Nah
Jadi mereka ya itu banyak ngeblok nomor. Jadi ya itu aja sih guys. Jadi kita memang harus berhati-hati naruh pasang iklan kos-kosan di jalan, pasang iklan kos-kosan di website ya, pakai nama kita, pakai nomor HP kita. Yang Mami Ika punya pengalaman sampai diteror sama pinjaman online, entah siapa yang ngambil nomor HP-nya. Mami Ika sampai diteror sama laki-laki yang ngaku anaknya yang cari kos-kosan. Terus saya bilang, Pak maaf ya, bapak itu udah tua. Saya bilang, tobat Pak. Saya bilang kan, jangan menipu terus. Saya bilang kan, gitu. Ya kayak gitulah dia. Nih di aplikasi nih nama kamu penipu kos-kosan sama penipu ruko. Dia pura-pura udah bayar ruko, udah bayar kos-kosan, kayak gitu guys. Nah jadi itu ya. Sedikit suka dukanya yang Mami Ika ceritain. Apa sekarang Mami Ika tuh trauma loh guys. Jadi kalau ada orang nelpon nih, kalau laki-laki itu ada apa? Bu, saya ini bapak ini mau cari kos-kosan buat anak saya. Emang kamu di mana lokasinya? Di Jawa Timur lagi, saya bilang kan. Bukan Bu, saya berdiri di depan pagar rumah ibu, katanya gitu. Saya kan jadi ngeri aja kan, nggak ada kosannya penuh, seperti saya bilang kan, gitu aja. Udah ada orang yang nelpon, saya udah di trauma gitu, nanya kos-kosan, kalau nggak cewek-cewek gitu kan, ini kosan cewek, ngapain kamu cowok-cowok nanya kos-kosan saya bilang kan. Dia pakai kata namanya, dia dari orang Malang, orang Mojokerto, segala macem gitu kan, ngeri aja guys. Dia pura-pura bayar, udah bayar, kelebihan bayar gitu kan, habis itu dia meneror kita, kembalikan uang saya, kelebihan bayarnya. Lo kapan kamu ini transfernya banking saya nggak nerima 10 juta kok, saya bilang kan. Nah itu guys, tapi sekarang Mami kan amit trauma loh, kalau ada nomor HP terus diangkat, itu cowok nanya-nanya kos-kosan. Nah itu tuh langsung Mami ke blok. Kalau misalnya mbak-mbak nanya dulu, kamu dari mana? Kalau dia bilang dia dari Kalimantan situ, dari situ, itu dari mana dia tahu nomor HP kita kan? Gitu. Terus kita nggak minta KTP, kenapa dia kirim-kirim KTP anaknya? Ya kan? Nah gitulah guys, orang pencuri, dia berusaha meyakinkan kita, bahkan menelpon pun. Saya bilang, saya punya nih kontak HP-nya polisi nih ya, polisi Polsek dan Polresnya Depok. Saya bilang, nih laporkan diri kamu itu ya, dasar penipu, saya bilang kan. Nah kayak gitu. Ya itulah guys, sedikit suka dukanya ya guys ya. Punya bisnis yang nggak ada keuntungannya, tapi banyak suka dan dukanya ya. Mami Ika hanya gembira aja, ngerawat tanaman gembira gitu ya. Itu aja sih dari Mami Ika. Kalian jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, karena Mami Ika tahu kalian nonton sampai 5K tapi kalian malas banget subscribe-nya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari ceritanya Mami Ika ini ya. Agar kita itu lebih berhati-hati ya. Jadi kalau kita pergi ke kantor polisi, kita bisa melihat betapa banyaknya kejahatan. Kita pergi ke rumah sakit, kita bisa melihat betapa banyaknya penyakit. Jadi kita harus bisa berada di tengah-tengah di antara keduanya. Ya guys, bersyukurlah kita masih diberi Allah kesehatan, rezeki yang baik dan berkah melimpah. Ya mungkin dibagi ya sama abang-abang tukang sampah yang lewat-lewat. Ya supaya nanti kalau kita baik sama orang, dia juga baik lagi ke orang ini baik lagi ke ini, jadi baik dia lagi ke situ gitu. Jadi orang baiknya makin banyak. Oke, gitu dari Mika. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dah.